Begitu luar biasa waktunya berjalan. Cepat. Dan nanti di hari kiamat, Allah tidak akan ditanya berapa usiamu. Berapa bulan Ramadan anda jumpa. Berapa bertemu Lailatul Qadar. Berapa kali i'tikaf dalam usiamu. Allah SWT tidak akan bertanya berapa banyak ibadahmu atau berapa banyak atau usia-usia. Tapi yang akan ditanya apa yang anda isi dalam usiamu. Terutama yang muda. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang sebagaimana kata Rasulullah SAW di hari kiamat sampai Allah SWT memberikan 4 pertanyaan. An umurihi fima afnah, pertama umurnya apa yang kamu isi. 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai ada yang 100 tahun, Allah tidak peduli berapa panjang usiamu. Tetapi isinya apa? Makanya ada sebagian para sahabat ketika ditanya berapa usiamu, dia berkata 10 tahun. Padahal terlihat sudah tua. Karena mereka menganggap 10 tahun ketika mereka kedatangan Nabi Muhammad dan mereka menerima Islam, itulah umur yang sebenarnya. Yang sebelum itu, di masa jahiliyah mereka menganggap sia-sia. Kita semua punya masa jahiliyah. Tidak maksud daripada masa jahiliyah harus kafir atau non-muslim. Masa jahiliyah ni berapa kali kita tinggalkan salat, berapa kali kita durhaka sama orang tua, berapa kali masuk puasa tapi kita tidak puasa. Itu kan jahiliyah kita, kebodohan kita. Masih ikuti hawa nafsu dan syahwat, itu namanya jahiliyah. Ketika kita berhijrah, ketika kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala salah satu karunia-Nya menghapuskan semua masa lalu kita dengan segala isinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan, makanya disebutkan bulan Ramadan bulan ampunan. Nanti saya akan jelaskan apa kaitan Ramadan sama ampunan. Kenapa Ramadan menjadi bulan ampunan? Diambil dari makna Ramadan. Jadi tidak akan tergeser kaki seorang sampai ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurmu apa yang kamu isi? Wa an syababihi fima ablah. Lebih-lebih didetail lagi usia mudamu. Apa yang kamu lakukan? Padahal usia muda itu termasuk sebagian dari umur kan? Tapi kenapa ditanya lagi? Sudah ditanya soal umur, ditanya lagi soal usia muda. Karena di usia muda, yang saya mengambil dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, kesimpulannya, seorang pemuda yang taat, lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Nih, sama-sama taat kan? Tapi di sisi Allah, lebih muda, yang usia muda, taat, istiqamah, jauh lebih mulia dan agung di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Kenapa? Karena godaan yang muda itu jauh lebih besar daripada yang tua. Kalau sudah tua, apaan yang mau digoda? Tapi dia menghadapi godaan, hawa nafsunya, syahwat yang begitu tinggi, terpengaruhi dengan lingkungan, tapi dia mampu menghadapi semuanya, dan dia tetap istiqamah dalam bertaat kepada Allah. Makanya disebutkan salah satu dari 7 orang yang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sampai dia memiliki keistimewaan di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Semuanya di hari kiamat kena matahari. Begitu panas dan keringat. Dan keringatnya kalau kita di dunia dari atas ke bawah, kalau di akhirat kebalik. Keringatnya bukan turun tapi naik. Dari kaki sampai ke atas. Seberapa banyak dosa kita, semakin naik. Sampai ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang pemuda yang taat, istiqamah, pasti dia mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan kita diminta bertanggungjawabannya, usia mudamu apa yang kamu lakukan? Wa an syababi fima ablah. Wa an malihi. Yang ketiga, wa an malihi, hartamu.
Dari mana dan kemana? Disitulah kesulitannya. Kadang-kadang kita menjaga sumber yang halal, tapi pengeluarannya tak jelas. Mubazzir. Apalagi kalau masuk ke haram. Jadi yang harus kita mempertanggungjawabkannya bukan hanya sumber dana dari mana. Allah akan tanya, kemana uang itu? Kemana hartamu? Mana yang buat jalan Allah di jalan Allah, mana yang buat untuk kehidupan dunia dan hiburan saja. Ini semua harus dipersiapkan pertanggungjawabannya. Dan yang akan ditanyakan bukan harta yang haram. Kalau soal yang haram, Allah tak akan tanya lagi. Karena sudah jelas haram, tapi kita masih melakukannya, itu langsung diazab. Soal harta, halaluha hisab, wa haramuha iqab. Harta yang halal bakal dihisab. Padahal halal, bersih, tapi bakal dihisab. Dari mana dan kemana. Wa haramuha, harta yang haram, tak akan dihisab, tetapi langsung diazab. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari mana dan kemana. Dan banyak kita lihat orang yang memiliki kemampuan, seberapa persen yang dia untuk umat, untuk lillahi ta'ala, dan seberapa persen yang dia gunakan untuk dunia. Ketika masuk rumah orang yang kaya, hiasannya saja bisa miliaran. Berhiasan sana sini, di ruang ini, di ruang itu. Ini bakal dipertanggungjawab. Memang halal. Usahanya halal. Bisnisnya halal. Tak pernah dia mau yang haram. Tetapi begitu kemewahan, ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi Islam tidak mengharamkan kita senang, menikmati harta kita, tetapi ada batas. Ada batas. Hiburannya pun ada batas. Kesenangannya ada batas. Karena kita di dunia ini bukan untuk berhiburan, bersenang-senang. Kesenangan itu menjadi sambingan saja. Tapi utama hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan kalimah la ilaha illallah. Menjaga sampai kita wafat. Dan insyaAllah kita wafat dalam mengucapkan la ilaha illallah. Terus yang keempat pertanyaannya, wa an ilmihi madza amila bihi. Dengan ilmumu apa yang kamu amalkan. Allah tidak akan tanya berapa banyak belajar. Berapa majlis talim anda hadir. Berapa guru kamu berapa. Berapa anda mendengar ceramah sana sini? Berapa anda mendengar di YouTube? Allah tidak tanya itu. Tapi ditanya, amalannya apa? Sudah belajar? Ya. Amal? Belum ada. Oleh karena itu, sebaik-baik ilmu yang kita mampu mengamalkan. Dalam istilah ilmu nafi' diikuti dengan amalun salih. Walaupun amalan yang kita lakukan tidak sempurna sesuai ilmu yang kita dapat. Tapi sudah ada ikhtiar. Sudah ada usaha. Ya Allah, itulah kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian, lakukan apa yang kalian mampu. Apa yang kita mampu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan banyak dari sunnah-sunnahnya. Mana yang kita mampu jalankan, kita jalankan. Istilahnya kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mana yang kita bisa, kita lakukan. Ada niat, ada ikhtiar. Aku bisa ini, aku bisa misal jaga tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Ada orang lain bisa 4 rakaat. Ada orang lain bisa sampai 10 rakaat. Itu kan beda-beda kemampuan. Asal jangan sampai 1 malam lewat, belum salat malam sama sekali. Paling tidak witir. Kalau tidak bisa tahajud, tidak bisa salat malam, paling tidak witir. 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat. Anda sudah termasuk ahli witir. Dan itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar radhiyallahu an. Sambil Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili wa an utira qabla an anam." Jaga witir sebelum tidur. Saya punya kebiasaan habis salat Isya, sunnah ba'diyah, kemudian 2 rakaat, baru kemudian 1 rakaat witir. Niat itu sudah kebiasaan. Pulang ke rumah beraktivitas, ada jadwal, ada mana-mana, pulang ke rumah sudah malam,
tidur, istirahat. Kalau sempat tahajud, alhamdulillah. Tidak sempat tahajud, sudah alhamdulillah menjadi ahli witir, karena sudah salat witir. Kalau sempat tahajud, sesudah tidur, sebelum azan subuh, boleh anda tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena sudah witir duluan. Jadi paling tidak kita jaga witir. Bahkan sebagian ulama tidak bisa menerima saksi pernikahannya seorang